Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dimulai Ustaz ya? Iya, silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang insya Allah mengangkat tema praktik hilah akal-akalan riba di masyarakat. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, bekerja sama dengan Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis, dan juga bekerja sama dengan Yayasan Yurbi Sodakot, lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah serta profesional, dengan Dewan Pembina Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dan ketua yayasan yaitu guru kita pada kajian malam ini, yaitu Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah sendiri. Insya Allah pembahasan yang akan disampaikan pada malam hari ini terkait praktik hilah atau akal-akalan riba di masyarakat. Selalu saja ada akal-akalan untuk bisa melegalkan yang haram. Kadang dengan pengaburan istilah, kadang pula dengan melakukan trik-trik yang tetap haram. Trik-trik untuk bisa melegalkan yang haram, salah satunya dapat kita lihat dalam transaksi riba. Di antara salah satu trik riba yang sudah diwanti-wanti sejak masa Rasulullah SAW adalah yang disebut dengan jual beli inah. Lantas, bagaimana dan apa saja praktik hilah atau akal-akalan riba di masyarakat? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Ervan Doni untuk menyampaikan pemaparannya, Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam kajian dan diskusi serta tanya jawab berkaitan dengan fikih muamalah maliyah. Yang mana tema kita pada kajian kali ini membahas tentang di antara bentuk hilah di dalam bahasa Arab dinamakan hilah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan tipu muslihat atau akal-akalan untuk menghalalkan atau melegalkan riba. Pembahasan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW dan dijelaskan oleh para ulama bentuk-bentuknya, dan insya Allah kita akan bahas di antara bentuk-bentuk akal-akalan riba ini ya, dan apa contoh-contoh yang dilakukan masyarakat kita. Tentunya tujuan dari mempelajari ini agar kita mengetahui hal-hal ajaran syariat Islam, sehingga kita dengan mengetahui tersebut bisa menghindari ya, bisa menghindari hal-hal yang haram tersebut, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita diberkahi, harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk
akal-akalan riba atau hilah riba, para ulama menjelaskan diantaranya adalah jual beli inah. Kemudian juga diantaranya jual beli wafa. Ya, itu istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka akan kita coba memahami pengertian dari masing-masing eh, istilah ini yang dimaksud dengan jual beli inah dan maksud dengan jual beli wafa serta perkataan ulama tentang hukumnya. Adapun jual beli inah ini maka sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Idza adhanna nasu bid-dinar wa dirham. Apabila orang-orang tidak mau meminjamkan uang dinar dan uang dirham. Ya. Kemudian watabaya'u bil inah. Akhirnya mereka melakukan jual beli dengan cara inah. Wattaba'u wattaba'u adnabal baqari. Dan akhirnya mereka tunduk dengan harta kekayaan, di antaranya bentuknya adalah dengan hewan ternak. Wa tarakul jihada fi sabilillah. Dan akhirnya mereka, ya, setelah itu dampaknya adalah meninggalkan jihad di jalan Allah. Anzalallahu bihim balaan. Maka akibatnya Allah akan menurunkan pada mereka yaitu bencana. Fala yarfa'hu hatta yuraji'u dinahum. Dan Allah tidak akan mengangkat bencana tersebut hingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Qattan mengatakan hadis ini sahih. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan di antara bentuk salah satu istilah jual beli yaitu jual beli inah. Ya. Kemudian juga Nabi menyebutkan berikutnya adalah orang-orang lebih suka dunia dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah berikan bencana kepada mereka. Menunjukkan jual beli ini adalah sesuatu yang perbuatan maksiat kepada Allah SWT, penyebab turunnya azab. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan jual beli inah, serta bagaimana contoh prakteknya. Nah, jual beli inah ya, itu seseorang membeli barang dengan cara kredit. Ya. Contohnya antara A dan B. Si A membeli motor dari si B dengan cara mencicil. Ya. Contohnya cicilan selama 5 tahun dan eh, dengan total harga misalkan sampai 28 juta. Ya. Total harganya 28 juta selama 5 tahun. Kemudian setelah akad jual beli kredit tersebut juga disepakati juga bahwa si A ini setelah membeli dengan cara kredit menjual kembali kepada si B. Ya, dijual lagi kepada si B dengan cara tunai. Kemudian si B menjualnya dengan membelinya dengan cara tunai dengan harga tentunya lebih murah. Ya, harganya lebih murah. Karena tunai harganya menjadi misalkan 20 juta. 20 juta. Maka yang terjadi dari konsekuensi dua jual beli ini, yang mana A berkewajiban mencicil kepada B ya selama 5 tahun, totalnya 28 juta. Dan A menjual kembali dan dia mendapatkan uang tunai. Uang tunai dapat 20 juta. Dan menjualnya kembali kepada si B. Nah, inilah yang dinamakan dengan jual beli inah.
Nah, penyebab jual beli inah ini disebutkan Nabi SAW karena orang-orang tidak mau meminjamkan uang. Akhirnya seseorang yang butuh uang tetapi tidak mendapatkan pinjaman, akhirnya dia melakukan jual beli inah ini. Ya, dia beli dengan cara kredit, jual lagi kepada orang yang sama dengan tunai, yang mendapatkan uang tunai dan kewajiban membayar cicilan, dan cicilannya lebih banyak dari yang didapatkan dari uang tersebut. Nah, ini pernah terjadi di masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang mana diriwayatkan oleh Daruqutni, yang mana dinyatakan Hasan oleh Zailai. Ya, Daruqutni meriwayatkan bahwa istri Zaid bin Arqam pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, yaitu yang mana eh, istri Zaid ini menjual budak kepada Zaid suaminya, menjual budak seharga 800 dirham. Ya. Jadi Zaid membeli 800 dirham harga budak dengan cara mencicil, tidak tunai, dibayar nanti. Kemudian setelah ya ada kesepakatan jual beli kredit tersebut, nah kemudian Zaid menjual kembali kepada istrinya dengan harga 600 dirham. Maka Zaid bin Arqam pun mendapatkan uang tunai 600 dirham. Ya. Dan dia ada kewajiban untuk membayar nanti 800 dirham. Kalau kita perhatikan di sini, ya, dalam kasus ini, yang memiliki harta pada asalnya adalah istrinya. Istrinya memiliki budak dan istrinya juga yang memiliki uang tunai 600 dirham. Ya. Sedangkan Zaid, ya, dengan cara seolah-olah membeli dan akadnya memang jual beli kredit kepada istrinya, tapi dijual lagi kepada istrinya. Nah, seolah-olah ini pada hakikatnya istrinya hanya memberikan pinjaman 600 dinar, ya, dan kemudian berkewajiban membayar 800 dinar, ya, 800 eh, dinar. Maaf, bukan dinar, ya, dirham. Sebagai hilah saja, tipuan, seolah-olah itu akan jual beli. Karena budaknya hanya kembali lagi kepada istri Zaid. Maka Ummul Mukminin Aisyah pun menjawab, ya, ini adalah jual beli yang sangat buruk sekali. Beritahukan pada Zaid suamimu, ya, jika dia tidak membatalkan jual beli ini, ya, bertaubat membatalkan jual beli ini, maka pahala perangnya bersama Rasulullah SAW akan terhapus karena melakukan dosa besar ini. Nah, inilah bentuk jual beli inah dan pengertian jual beli inah yang diharamkan oleh Nabi SAW dan dipahami oleh para sahabat. Ya. Terus bagaimana para ulama memahami tentang jual beli inah ini? Maka sepakat para ulama bahwa jika direncanakan, ya, prosesnya ini dari awal, bahwa saya akan beli kredit, nanti akan saya jual lagi pada kamu dengan cara tunai, ya, maka ini menjadi sesuatu yang kesepakatan para ulama, sesuatu yang diharamkan, dan ini tidak ada perbedaan para ulama, ya, karena ini adalah pada hakikatnya adalah sebenarnya adalah akad utang piutang, dan jual belinya hanyalah tipu muslihat saja atau akal-akalan saja, ya. Tetapi para ulama berbeda pendapat jika seandainya tidak disyaratkan dari awal, ya. Contohnya seorang memang niatnya membeli cara kredit kepada seseorang, dan kemudian tanpa ada niat, kemudian
dia jual lagi, ya, karena butuh uang dijual lagi kepada orang yang sama. Maka dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan dibolehkan. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada disyaratkan dari awal, sehingga ini masih murni jual beli. Tetapi jumhur ulama tetap mengatakan tidak dibolehkan. Ya, mayoritas ulama mengatakan walaupun tidak disyaratkan dari awal, maka ini berdampak pada menjadikan akal-akalan dari akad utang piutang. Maka inilah pemahaman para ulama tentang jual beli inah ini. Ya, dan perbedaan para ulama dan pendapatku adalah sesuatu yang diharamkan. Di antara yang mengharamkan yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan jual beli inah ini adalah pada hakikatnya tukar uang dengan uang dan dibayar dengan lebih. Dan juga Anas bin Malik mengatakan hukum jual beli inah bahwa sungguhnya Allah tidak bisa ditipu. Ya, ini jual beli yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi seolah-olah menipu, ya, dengan cara jual beli pada hakikatnya adalah utang piutang. Nah, praktek ini jual beli ina ini eh, ternyata ada di masyarakat kita, ya. Di antaranya eh, yang dilakukan oleh sebagian lembaga keuangan syariah, yang mana akadnya adalah over kredit, over 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 atau over ya, over kredit ya, ke bank syariah. Misalkan seseorang terlanjur membeli rumah dengan cara berutang di bank konvensional. Kemudian dia ingin pindah ke bank syariah. Ya. Apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan bank syariah akan eh, meminjamkan uang, ya, meminjamkan uang untuk melunasi di bank konvensional. Nah, setelah dilunasi oleh eh, orang tadi, maka rumah sudah dimiliki secara penuh, ya, dan dijual kepada bank syariah. Nah, yang mana uang yang diberikan pinjaman tadi itu jadikan sebagai uang DP, jadikan sebagai uang DP pembayaran pertama dari bank ke eh, nasabah. Nah, kemudian selanjutnya, ya, setelah dijual ke bank, nah kemudian bank menjual lagi ke nasabahnya dengan cara mencicil, Nah, sehingga ternyata cicilan yang dicicil oleh nasabah itu lebih banyak dari uang yang diberikan bank syariah tersebut. Allah Ta'ala, ya, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan gambaran, tapi kayaknya ini masih kurang pas ya. Tapi kira-kira begitu gambarannya, bahwa bank syariah memberikan uang dan dilunasi dan nasabah tadi sudah sepenuhnya milik dia rumahnya dan dijual ke bank syariah. Dan bank syariah pun menjual lagi kepada orang tadi. Nah, dan dia membelinya dengan cara mencicil. Cicilannya lebih banyak. Nah, ini adalah jual beli inah diharamkan oleh para ulama. Dan ini juga dampak yang lain nama yang lain dari jual beli ini adalah lawan dari jual beli inah. Ya, lebih kurang hampir sama bentuknya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan eh, di antara bentuk akal-akalan yang lain dalam masalah riba itu namakan dengan jual beli wafa. Ya, jual beli wafa itu artinya eh, jual beli yang mana disyaratkan dari awal bahwa akan dibeli kembali. Wafa itu arti memenuhi janji. Ya, misalkan saya membutuhkan uang 10 juta, maka orang tidak ada yang mau meminjamkan uang. Maka apa yang saya lakukan? Saya katakan kepada teman saya, ini saya jual motor saya seharga 10 juta. Padahal motor ini sebetulnya harganya misalkan 20 juta. Ya, tentunya teman saya setuju dengan hal ini. Maka dia pun senang mendapatkan motornya 10 juta.
Tapi saya mensyaratkan bahwa nanti atau 2 bulan lagi saya akan punya uang, saya akan beli lagi motor ini dari kamu. Nah, kamu tidak boleh mengingkarinya. Nah, ini makanya yang jual beli wafa. Artinya disyaratkan dalam jual beli ini bahwa akan saya beli kembali motor saya tersebut dengan harga juga yang sama, yaitu sebanyak sebesar 10 juta. Maka teman saya senang, ya. Kalau seandainya saya tidak bisa membeli, maka dia dapat nomor termurah dengan harga 10 juta. Nah, tentu dia akan mau. Kalau seandainya saya pun beli, dia sudah bisa menggunakan motor itu selama 1 bulan. Nah, maka ini juga di antara bentuk akal-akalan dari hutang piutang yang mana ada pertambahannya. Maka para ulama mengatakan jual beli wafa ini adalah akal-akalan riba. Pada hakikatnya ini adalah gadai, ya, yang mana gadai ini memanfaatkan barang gadainya. Ya. Kenapa? Karena saya berhutang 10 juta, saya menggadaikan motor, dan si pembeli tadi menggunakan motor saya ya selama 2 bulan. Maka penggunaan ini sesuatu yang pemanfaatan dari akad utang piutang. Karena 10 juta saya akan saya bayar, ya, kepada orang tersebut, dan dia memanfaatkan barang gadai. Ini sesuatu yang diharamkan para ulama. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat kita, ya. Terjadi di masyarakat kita jual beli wafa ini juga akal-akalan dari riba. Pada hakikatnya adalah utang piutang, tetapi menamakannya dengan nama yang lain, yaitu jual beli, menamakannya dengan jual beli. Ya. Nah, itulah di antara bentuk eh, apa namanya, akal-akalan riba. Kemudian contoh yang lain, ya, sedikit tambahan, ya. Ini juga bisa menjadikan termasuk akal-akalan riba. Ya. Misalkan kita kerjasama, ya, kerjasama dengan seseorang, contohnya usaha rental mobil, ya. Kemudian eh, kerjasama ini misalkan modalnya 50-50%. Anggap saja modalnya terkumpul 500 juta. Ya, karena saya dengan orang lain dan saya memang memiliki usaha rental, saya sudah terbiasa, ya. Cuman yang orang baru ini yang saya ajak bekerja, dia sebelumnya tidak mengerti usaha rental, dia hanya mau mendapatkan keuntungan. Nah, maka dalam kerjasama ini disepakati misalkan hanya dalam 5 tahun, ya. Kemudian teman saya ini mengatakan setelah 5 tahun mobilnya diapakan? Karena uang 500 juta ini untuk dibelikan mobil dan mobilnya akan diusaha rentalkan. Ya. Nah, maka teman saya menanyakan setelah 5 tahun mobilnya diapakan? Nah, kalau seandainya ini tidak dijual, ini akan menjadi eh, tentunya akan apa namanya, modal menjadi tertahan di sana. Nah, maka saya katakan pada teman saya, tenang, bahwa kalau sudah 5 tahun, saya akan membeli mobil ini dengan harga 80%-nya. Ya, misalkan mobil ini harganya 500 juta, nanti saya akan membeli dengan harga 80%-nya. Berarti berapa 80%-nya, Pak Rizky? Dari 80% dari 500 juta berapa? Berapa? Jamaah? Eh, berapa? Suaranya putus-putus ya? Kalau Ya, tadi 60% dari 500 juta, Ustaz ya? iya, 80%. 400 juta, Ustaz. Nah, 400 juta. Nah, saya katakan 400 juta. Ya, saya akan beli lagi setelah usaha kita sudah selesai. Saya akan beli lagi nih senilai 400 juta. Terima kasih Pak Ihsan, ya. Nah, maka ini juga termasuk, ya, akal-akalan riba. Kenapa?
Karena dengan saya menjamin akan membeli kembali dengan 400 juta, maka modal dari teman saya itu akan terjamin, ya. Modal usaha menjadi terjamin. Nah, ini tidak dibolehkan oleh para ulama, ya. Maka atau di istilah lainnya buyback garansi. Yang buyback garansi ini juga termasuk akal-akalan riba, yang mana dari awal sudah terjamin bahwa modal kita akan kembali, ya, dengan nilai itu. Nah, inilah di antara bentuk-bentuk akal-akalan riba, tipu muslihat, pada hakikatnya ada utang piutang dan di sana ada manfaat yang didapatkan. Ini yang bisa saya share tentang pengetahuan akal-akalan riba. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari akal-akalan riba ini, dan ini sering terjadi di masyarakat. Ya, selanjutnya kita akan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan tema maupun di luar tema. Ya, baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya Ustadz. Bagi Bapak Ibu, saat ini kita buka untuk diskusi dan tanya jawabnya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, dipersilahkan untuk raise hand. Pertanyaan bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua adalah jika kita prioritaskan adalah yang raise hand, baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Dan juga untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas dahulu, kemudian jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut karena supaya menjaga adab. Baik, Bapak Ibu mungkin dari Bapak Jeffrey Nur Hidayat ya. Silakan Pak, bisa disampaikan Pak pertanyaannya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas waktunya, Pak Rizky dan Ustadz. Sedikit background aja Ustadz ya untuk memperjelas konteks. Jadi Alhamdulillah tahun lalu itu Kayaknya saya, maaf, maaf Pak Jeffrey. ya Eh, Ustadz, putus-putus. bukan. Mungkin bisa ditampilkan ininya, Pak. Untuk laki-laki tampilkan videonya. Nggak bisa Ustadz, di sini di stop sama admin. Oh gitu, baik-baik. Ya, silakan Pak. Eh, ya, saya posisi saat ini domisili di Doha Ustadz, Qatar. Masya Jadi Allah. Alhamdulillah tahun lalu saya memulai usaha buka rumah makan jual nasi kebuli di Indonesia yang dikelola oleh adik saya. Kita memulai dengan franchise dari satu brand. Berjalan setahun, eh, kita tidak lagi lanjutkan. Sekarang kita, maksudnya kita pisah baik-baik dengan pemilik brandnya. Alhamdulillah tidak ada sangkutan apa-apa. Nah, mulai tahun ini kita usaha sendiri. Alhamdulillah Allah mudahkan banyak pelanggan-pelanggan yang datang sudah dari awal. Mereka meminta untuk berfranchise dengan kami. Saya bilang sama adik saya belum punya ilmunya, saya mau cari tahu dulu. Nah, mungkin saya minta apa namanya nasihat dari Ustadz, apakah fikih untuk franchise ini dalam dalam syariah Islam, gitu Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Pak Jeffrey, Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan pada usahanya. Pada dasarnya, ya, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, ya, karena tentunya akan melihat dulu bentuk bisnis yang Bapak jalankan. Ya. Maka di sana baru kemudian akad kontrak, konsultasi, dan di sana baru bisa kita menjelaskan mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan syariat. Tapi intinya, ya, yang perlu diperhatikan dalam masalah franchise ini hanya secara global saya berikan, jangan sampai adanya muncul hal-hal yang dilarang syariat. Ya, contohnya dalam franchise ini adanya unsur kezoliman. Di mana letak kezolimannya? Di antaranya, ya, pekerjaannya satu tapi upahnya dua, ya. Misalkan eh, meminta sewa dan juga minta bagi hasil padahal pekerjaannya satu.
Nah, itu yang sering terjadi dalam masalah franchise. Nah, yang dibolehkan itu yang bagaimana? Yang dibolehkan kalau memang ada pekerjaan ya dan ada sewa yang didapatkan dari si pembeli franchise itu, maka halal kita eh, mendapatkan keuntungannya. Contohnya, ya, kita menyewakan merek kita, merek dagang kita. Nah, karena merek dagang itu memang sesuatu yang sulit untuk membangunnya. Nah, dibolehkan kita menyewakan merek dagang saja sekian per tahun misalkan. Kemudian kita juga mensyaratkan eh, pembelian bahan baku dari kita itu masih dibolehkan untuk menjaga kualitas. Nah, kemudian kalau manajemennya ingin dari kita juga, maka ditentukan lagi sewanya sekian. Nah, intinya setiap transaksi itu harus jelas apa yang didapatkan ya dan tidak boleh ada unsur kezaliman. Biasanya dan kezalimannya pekerjaannya hanya satu, tapi minta keuntungannya dua. Agak repot saya menjelaskannya karena ya biasanya franchise itu saya akan lihat dulu bagaimana bentuk prakteknya Pak Jeffrey. Allah taala alam. Ya, baik. Syukron jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kalau Pak Jeffrey mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa raise hand kembali, Pak ya. Baik, selanjutnya kepada Bu Miranti mungkin bisa dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Aku ingin bertanya Ustaz terkait dengan riba atas tukar menukar. Kalau misalnya saya ada keperluan untuk mentransfer apa namanya mentransfer sejumlah dana gitu ya kepada kolega yang ada di Saudi dalam rial, tapi fasilitas untuk perbankan kan biasanya kena charge yang cukup tinggi gitu ya Ustadz ya. Nah terus kami ingin mencoba untuk mentransfer lewat teman yang sedang kuliah di salah satu kampus di Saudi juga. Lalu tapi teman kami itu sedang ada di Jakarta gitu. Jadi beliau baru balik ke Saudi itu em, hari Sabtu. Nah, misalnya saya mau transfer taruhlah 2 juta rupiah, eh, 2 juta rupiah ke apa kolega yang di Saudi, orang-orang Arab gitu ya. Em, tapi kalau kalau kondisinya itu teman kami yang orang Indonesia itu sedang di Indonesia, baiknya kami transfernya bagaimana ya Ustadz untuk menghindari riba dari tukar menukar itu? Apakah boleh titip dulu di rekeningnya teman saya yang orang Indonesia itu, baru nanti ditransfer ke rekening yang orang Saudi itu pada saat beliau sudah sampai di Saudi, atau em, kami menunggu aja kalau beliau sudah sampai sana baru kontak lagi gitu untuk bisa apa dilakukan secara tunai pertukarannya. Demikian Ustaz, jazakallah khairan. Nah, bentar Ibu Miranti di apa di jangan di mute dulu Oh speakernya. iya, baik Eh, Ustaz. Sebetulnya yang Ibu inginkan mengirim rial apa rupiah ke orang Saudinya tersebut? Saya ingin mengirimkan rial sebenarnya Ustaz, cuma Tapi Ibu terbatas. menyerahkannya uang rupiah ke teman yang akan ke Saudi itu, Iya, jadi menyerahkan rupiah. misalnya 2 juta dalam rupiah, terus kalau tadi saya konversi tuh kalau berdasarkan apa salah satu website pertukaran uang itu sekitar 481 rial gitu. Hmm, Sebaiknya supaya lebih amannya Ibu transaksi dulu dengan teman tersebut. Ya, Hmm. Ibu akadnya apa? Hanya minta tolong secara gratis atau ada upah ke teman tersebut? Minta tolong sebenarnya Ustaz. Gratis ya. Ya, Maka kalau Ibu memberikan uang rupiah di Indonesia, nanti ketika dia menyerahkan teman itu ke orang Saudinya, mungkin akan berubah harganya. Ya, hmm, akan berubah kan, bisa naik atau bisa turun kan. betul Ustaz. Nah, dengan demikian, itu akan memberatkan teman Ibu. Ya, Hmm, seandainya harganya berubah, tentu akan berat teman kita tersebut untuk dia harus menyerahkan rial.
Maka Iya betul. yang paling aman itu ya Ibu langsung saja konversikan, maksudnya gini, berikan aja real. Dia di sini Ibu akan menyerahkan ke rekening atau cara tunai ke teman ini? Rekening, transfer ke rekening. Transfer ke rekening. Oh, baik, transfer ke rekening. Nah, ya kalau transfer rekening ya cuma satu-satunya, berarti teman itu hanya sebagai wakil kita untuk membayarkan ke orang Saudi tersebut. Maka apapun Hmm. nanti nilai dari perubahan yang terjadi ketika diserahkan ke orang Saudi itu kita menanggungnya. Hmm. Ya karena kami memang menjanjikannya itu dalam nilai rupiah gitu Ustaz. Jadi orang Saudi ini beliau apa namanya, intinya kami punya punya kewajiban untuk mentransfer sebesar 2 juta rupiah, tapi bukan dalam rial gitu Ustaz. Memang nominalnya itu rupiah. Jadi tadi sempat saya tanyakan apa atau mungkin boleh saya tanyakan ke Ustadz, apakah memungkinkan jika kita kunci saja 2 jutanya, jadi berapapun nanti kurs yang ada pada saat teman saya itu udah sampai Saudi, berarti itu saja yang ditransfer gitu ya Ustadz ya? Jangan disepakati real, Ibu. Sepakati mata uang saja. Rupiah. Iya, Oh, sepakati dengan rupiah saja. Kalau ya baik. sepakati dengan tadi bisa menyebabkan riba nasiah jadinya. Mm-mm. Jadi Maksudnya, lebih iya. Maka eh, sebaiknya sepakati jauh. Ini pembelian atau utang piutang, Bu? Maaf. Sebenarnya ini hadiah Ustadz. Jadi apa Jadi salah ya, satu dosen Saudi itu beliau mengirimkan tulisan ke apa namanya jurnal yang kami kelola, lalu beliau itu menang gitu untuk dapat dapat penghargaan tulisan terbaik lah gitu, juara sekian gitu. Nah itu hadiahnya itu 2 juta rupiah gitu Ustadz. hmm, iya, sebaiknya 2 juta saja. Tentukan dengan rupiah saja. Ya, Hmm, jangan pakai real-realnya. Dikhawatirkan nah ini akan menjadi tertunda, nilainya akan berubah menjadi baik. riba nasiah. Ya, Allah alam. Jadi rupiah Tapi sepakat aja rupiah. baik, kalau masalah waktu transfernya boleh kapan aja berarti Ustadz ya, Boleh nggak kapan harus. saja berarti kalau sepakatannya rupiah. Ya baik. Jazakallah khairan Ustadz. Oh iya, Ki. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan dari Bapak Abu Saad. Silakan, Pak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Rizky dari Bogor, Ustadz. Gini, Ustadz, saat ini saya itu mempunyai rumah KPR, di mana KPR-nya itu saya menggunakan bank, eh, sebut saja boleh? Jangan, Nggak Pak. boleh? Jangan. Profesional. Eh, konvensional tapi syariah. Unit Yang syariahnya. unit unit syariahnya, Oke, betul. baik. Nah, sebelum saya mengambil ini, ketidaktahuan ilmu saya, terus sampai saat ini qadarullah, waktu itu saya pernah telat untuk membayar, ada uzur yang untuk tidak 1 bulan delay lah untuk membayar KPR-nya. Ternyata dikenakan ada dendanya, Ustadz. Dia bilang katanya, oh ini bukan denda, tapi kayak membayar infak seperti itu, dan itu terus bertambah, Ustadz. Nah, itu yang menjadi keresahan saya setelah tahu ilmunya akhir-akhir ini ketika mempelajari ilmu syariah. Nah, bagaimana pendapat Ustadz untuk situasi saat kondisi saya saat ini, Ustadz? Dan saya juga kepikiran pas teman saya menawarkan ini aja dikonversikan saja ke bank syariah yang punya BUMN. Nah, itu kan udah ada MUI-nya. Kalau misalnya yang konvensional unit syariahnya ini menggunakan step up caranya. Jadi setiap 5 tahun ke atas itu akan bertambah lagi, Ustadz, cicilannya gitu. Bagaimana Ustadz, mohon penjelasannya dan masuknya Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Baik. Pertama yang menjawab pertambahan tadi kayaknya Bapak sudah tahu hukumnya, Pak ya. Ketika denda itu sudah tahu, Pak ya. Tidak perlu jelasin lagi ya, Pak Abu Saad, Pak Rizky. Ya, mungkin bisa diambil Ya, lagi. iya, iya, iya. Cuman waktu itu dia menawarkan untuk menghapus dendanya, Ustadz.
menghapuskan denda, berarti nggak ada lagi denda keterlambatan gitu. Iya, betul. Cuman yang saya herankan kenapa setelah 5 tahun ini dia bilangnya mengikuti suku bunga gitu kan. Mengikuti suku bunga berarti tidak flat kan Ustadz. Berarti jumlahnya Loh, itu akan inflasi. bisa gitu Ke, ya? iya, jadi lima tahun ini saya flat dengan misalnya sekian, 3 juta, ya sekian. Nah, nanti setelah 5 tahun itu akan mengikuti suku bunga yang ada di BI itu. Bentar, Saya, bentar. saya Bapak akadnya betul. apa dengan unit syariah itu akadnya murobaha atau apa, Pak? Murabaah. Murobaha seharusnya tidak akan terjadi perubahan harganya ya, karena sudah disepakati dari awal. Iya. Dari awal ada tidak Nah, itu kesepakatannya. yang dia jelaskan kepada saya tuh katanya kita ini menggunakan metode step up kalau nggak salah Ustaz. Yang Step katanya up. iya akan Hmm. terus bertambah jumlahnya akan sama tapi akan terus bertambah sesuai dengan saya juga kurang paham ini mana yang benar ini. Saya serasa dibodohi Hmm, atau gimana bentar. Ustaz. Bet- Sebetulnya harga total itu sudah dijelaskan dari awal. Menurut dia begitu, Pak ya. Iya betul. Nah, totalnya itu misalkan 700 juta. Cuman cara pembayarannya di awal-awal ringan, cuman nanti makin makin apa bertambah tahun Ya itu makin cicilannya lagi makin besar. makin Begitu, Pak ya. besar. Betul. Ah, begitu. Cara pembayarannya aja yang tapi itu pun sudah dijelaskan dari awal waktu Bapak awal Ya sudah membayar. dijelaskan. Eh, Ah, yaitu Ustadz, jadi saya tuh karena ketidaktahuan saya untuk apa ilmu syariah ini, saya anggap oh ini aman-aman saja. Ternyata pas saya iya, pernah kodonya ada keterlambatan pembayaran 1 bulan itu ya ada jumlah dendanya gitu loh. baik, baik, baik. Saya paham, Pak. Nah, walau ta'ala, jadi yang sebetulnya yang menjadi masalah dalam masalah Bapak ini hanya dalam masalah denda saja, yaitu memang terjadi perbedaan para ulama. Pendapat yang kuat, denda itu tetap di sesuatu yang haram. Nah, itu sebetulnya hanya yang jadi masalah. Maka kalau bank itu mau, ya, Bapak minta supaya tidak ada denda lagi. Adapun untuk yang kedua, kalau memang harganya sebetulnya totalnya sama 700 juta, cuman caranya saja tahun 3 tahun pertama ringan, ya kemudian tahun berikutnya lebih tinggi, itu dibolehkan Pak, nggak ada masalah. Ya, karena sebetulnya tidak ada pertambahan. Karena kan dari awal jelas cicilan Bapak itu ringan Pak di awal, tahun berikutnya akan tinggi, tahun berikutnya dan itu tidak ada perubahan. Berarti memang itu hanya jual beli dengan pembayaran sudah ditentukan dari awal cara membayarnya. Maka itu masih sesuai dengan syariah. Maka itu saran saya ya. Hanya minta saja denda terlambatnya dihapus dan teruskan saja. Karena kalau Bapak pindah pun ke syariah yang lain, maka jadinya over credit, maka terjadilah tadi jual beli inah. Ya, akan terjadi jual beli inah, yang mana rumah Bapak akan dibeli oleh bank, nanti jual lagi ke Bapak, pasti cicilannya lebih mahal lagi dari Bapak jual, dari sisa hutang sekarang. Maka teruskan saja itu dan minta dihapuskannya denda terlambatan. Wallahu ta'ala alam. Ya, 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 baik. Dari Abu Saad sudah cukup. Sudah Ustadz. Jazakallah khairan. enggak iya, Kom. Ya. Jazakallah khairan atas jawaban dan ilmunya. Kita lanjut Ustadz ya ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Nurhan. Mohon diambil Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Salam. Ya, Sat, izin dari Pak Nur Hadi Kerawang, Sat, izin bertanya, Sat. Silakan. Ini kan, ya, ada studi kasus gini, Sat.
A bersikah dengan B sama C untuk melakukan sebuah usaha. Usaha itu dalam bentuk jasa gitu kan. Terus kan membutuhkan biaya operasional di awal. Jadi masing-masing A, B sama C itu statusnya minjemin dana dulu untuk operasional, dan nanti kalau misalnya usaha udah mendapatkan bagi hasil baru nanti diklaim sebagai pinjaman. Jadi operasional yang awal dilakukan itu adalah statusnya sebagai pinjaman. Apakah itu dibenarkan atau harusnya menyetorkan dalam bentuk uang tunai untuk operasional itu, Zat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk sistem yang lebih syar'i dalam artian kan kemampuan A, B sama C ini kan berbeda-beda. Apakah dibolehkan salah satu itu mendapat gaji karena salah satu itu punya kemampuan lebih, Sat? Atau yang lebih soheh itu dengan sistem bagi hasil berapa persen dengan presentasi yang berbeda, Sat? Ya, jazakallahu khairan. Bentar Pak, saya belum menangkap kerjasamanya ini apa yang dikerjasamakan Pak? Misalnya di bidang ini, Sat, jasa kontraktor misalnya ya. Jasa kontraktor. Kontraktor ya, kontraktor bangun Ada renovasi. penggabungan harta nggak dalam kerjasama ini? Saat ini belum, Sat, belum ada. Kan Kalau belum ada, terus di mana letak kerjasamanya Pak? eh, Paham maksud jadi saya? ya, Sat. Yang namanya kerjasama itu ada penggabungan harta atau penggabungan pekerjaan. Nah, Hmm, itu baru ada kerjasama. Kalau tidak ada, berarti tidak ada kerjasama. Kalau tadi hmm. Bapak nyampaikan hutang, saya bingung. Kerjasama tapi hutang. Nah, makanya saya nggak nyambung. Ya, maksudnya gini, Sat. Kalau misalnya kita butuh operasional untuk survei ke calon yang akan melakukan renovasi gitu kan. Terus itu kan kas usaha belum ada gitu ya. Jadi di jatuhnya itu nanti nanti misalnya yang survei A berarti A yang menanggung biaya operasional dulu. Nanti kalau misalnya B yang survei berarti B yang menanggung operasional dulu. Nanti kalau misalnya udah ada keuntungan berarti operasional misalnya senilai 500.000 operasional. Berarti itu nanti akan dibalikin sebesar 500.000 itu. Ibaratnya nalangin dulu gitu, Sat. Itu yang soheh yang sebenarnya, Sat. Apa harus menyerahkan modal dalam nilai rupiah atau seperti apa, Sat? Afwan. Dalam pengerjaannya nanti A, B, dan C ini memiliki ahli yang beda-beda. Iya, keahlian berbeda-beda. Misalnya A dia jago punya keahlian untuk ngitung RAB sama bikin desainnya, desain. Terus si B punya keahlian misalnya di sisi bangunnya, Baik, baik, misalnya untuk baik, koordinator tukang, baik. yang C-nya punya keahlian lain bisa. Iya, baik. Nah, kalau seandainya nanti, misalkan Pak, malah rugi, siapa yang bayar utang itu? Itu harus nyari keuntungan sampai 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 untung gitu. Kalau Tersebut nggak yang baik. untung, rugi. Siapa yang menanggung utang tadi? Iya, 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 iya. Paham, Mbak, maksud saya? Iya, Sat. Ya, nama usaha kan kada ada untung, kada rugi. Kalau rugi, siapa yang menanggung utang tadi? Iya, 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 iya. Nah, ini juga kalau jadikan hutang, kalau untung dapat untung dia. Maka dia keuntungan itu dari akar utang piutang. Mm-mm. Menjadi riba dia. Maka Iya. solusinya hanya penggabungan harta. Gabungkan harta Mm. sesuai saham. Nah, nanti dapat keuntungan sesuai sahamnya. Menang kerugian juga sesuai saham. Wallahu ta'ala alam. Oh, 6 Sat. Iya, iya. Berarti 500 tetap kembali 500 itu sohenya tetap investasi dalam bentuk uang tunai gitu, Sat ya? Nggak paham saya, Pak. Gimana maksudnya? Ulangi lagi. Misalnya biaya operasional, misalnya survei ke Jakarta misalnya, Sat. Butuh operasional, ke Bekasi misalnya butuh operasional 500. Nanti kan itu akan dibalikin saat perusahaan dapat keuntungan.
kepada yang Oh, nalangin perusahaan, itu. Pak. Ya, Bentar. Ini berarti perusahaannya sudah ada. badan hukumnya sudah ada, cuma Badan yang hukum itu siapa yang memiliki? Harta siapa saja di sana? misalnya misalnya harta A, Semuanya milik A. ya awalnya milik A untuk izin usaha itu A misalnya, terus mengajak kerjasama sama B yang dia punya keahlian untuk menggambar desain, Wah, ini kerjasama untuk panjang. Ini harus konsultasi lebih lanjut ini, Pak. masalah. Ya, ya, Kenapa? ya. Karena Eh, ini si A yang punya PT tadi dia punya harta. Ada yang tidak memiliki harta. Nah, kemudian kalau mm, dipinjamkan, Bapak bilang tadi untuk operasional pinjam, maka pinjam ini tidak dibolehkan. Kenapa? Begitu ada untung dia dapat keuntungan, maka keuntungannya ini dia utang piutang, bisa menjadikan nah, riba. Nah, maka mm, solusinya betul-betul hanya menggabungkan harta. Yang memiliki nah, perusahaan tadi dinilai berapa nilai perusahaannya. Yang lain pun kalau ingin gabung, gabungkan hartanya. Nah, itulah nah, jumlah saham mereka. Kalau terjadi kerugian, maka ditanggung sesuai dengan porsi saham. Ya, Allah alam. Tapi Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, kalau tidak akan terjadi perkelahian nanti. Kalau Ya, tidak ya, kelahi, kalau ada untung maka itu riba jadinya. ya, 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 Allah. ya, nah Ustaz. Ya, Iya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pak Fatah Nur Alam, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah Ustadz dari Solo. Masya Eh, Allah. Ya, silakan, Bro. mau nanya, kalau misal kita udah terlanjur terjerumus ke KPR gitu ya Ustadz, KPR yang konvensional, itu cara lepasnya gimana ya Ustadz? Apakah kita hanya membayar pokoknya saja tanpa apa namanya Ya. pertambahan nilainya atau gimana Ustadz? Apakah karena kita udah akad yang KPR konvensional itu, maka kita harus lunasi semuanya, walaupun itu ada bunga-bunganya atau gimana, Ustaz? Ya, maka cara bertobat dari KPR ini sudah Allah sebutkan. Ya, Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amru ilallah." Barang siapa yang sudah sampai peringatan maka berhentilah. Ya. Kemudian juga Allah menjelaskan, eh, "Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Kalau kalian bertobat, maka kalian hanya pokoknya saja. Ya, udah kalian tidak dizolimi. Artinya dalam kesepakatan utang piutang yang ada bunganya, cara bertobatnya hanya pokoknya saja. Ini idealnya cara taubat dalam syariat Islam. Ya, maksudnya inilah eh, merupakan dasar yang harus ditaati. Nah, maka misalkan seseorang sudah meminjam uang 100 juta, ternyata dengan bunga-bunganya atau yang didapatkannya hanya 90 juta. Saya ulangi lagi ya. Kreditnya 100 juta, tapi yang diterimanya 90 juta. Dan dia membayar ternyata malah sampai 160 juta. Berapa yang sebetulnya dia kalau tobat yang dibayar? Maka berdasarkan ayat tadi, maka dia hanya membayarnya totalnya hanya 90 juta. Karena akarnya utang piutang. Bunganya selama cicilannya sudah diserahkan, ditambahkan saja. Misalkan selama ini sudah mencicil 50 juta, berarti kekurangannya hanya 40 juta. Itu yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi realitanya dalam kehidupan kita ya, yang mana di antaranya peraturan undang-undang ya negara kita, hukum positif, kalau akan utang piutang walaupun itu konvensional, walaupun yang bunga, maka ada kewajiban untuk melunasinya. Ya, maka dilihat berikutnya. Pertama, tentunya hukum Allah lebih kuat kita jalankan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin pada bank itu kita coba nego pada mereka hanya bayar pokoknya saja. Ya. Kemudian kalau memang dia tidak bisa, bank katakan tidak bisa Pak, karena kami ya kita sudah sepakat dari awal Bapak akan bayar sekian. Kalau enggak Bapak kami akan sita barang apa jaminan Bapak.
Nah, kalau memang demikian dan tidak bisa menghindarinya, sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah nego, ya wallahu ta'ala, maka itu dianggap berikutnya adalah keringanan dari Allah SWT. Allah mengatakan, yaitu faman itu ghaira baghi wala adin fala itsma alaihi, barang siapa yang dipaksa untuk melakukan padahal tidak ingin melakukannya, maka tidak ada dosa. Ya. Maka berarti kita dipaksa, ya, karena akan berdampak pada misalkan intimidasi, ya, atau akan hilang harta. Wallahu ta'ala, kita sudah berusaha dan tidak bisa, maka ya semoga Allah tidak menganggap itu sebagai perbuatan dosa. Maka solusinya, sudah terlanjur, ya, segera lunasi, ya, utangnya tersebut. Seandainya memiliki aset yang lain, jual aset, segera lunasi dan minta pembayarannya kurangi bunganya, ya, seminimal mungkin. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban dan ilmunya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz ya, dari Ya, Bapak Muhammad Ihsan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, terkait dengan, oh ya, saya Muhammad Ihsan dari Tangerang, kebetulan mahasiswa S2 Tazkiyah. Izin bertanya, Ustadz, kalau terkait dengan deposito mudorobah di perbankan itu kan dijamin oleh LPS. Nah, Ya, itu kan diperbolehkan oleh MUI, ada fatwanya, cuma kan itu dalam kenyataannya dibebankan ke mudorib ya Ustadz, premi asuransinya. Nah, itu hukumnya gimana Ustadz? Apakah diperbolehkan atau itu pengelabuan riba itu jadi modalnya itu kan jadi nggak hilang gitu, jadi nggak loss bearing gitu. bentar, kita sifatnya diskusi ya Muhammad Isan. Iya, Berarti yang antum sampaikan tadi yang membayar preminya siapa? mudoribnya Ustadz, banknya. Banknya yang membayar. Heeh. Dan banknya akan mendapat jaminan kalau terjadi apa-apa akan diganti oleh LPS. Iya betul Ustadz. Berarti ini akadnya adalah kafalah, ya. Kafalah penjamin tapi pakai bayar premi ini hukumnya riba menurut para ulama, ya. Oh, tak paham maksud saya? Iya, paham Pak. Paham, Ustadz, paham. Ya. Yang mana kafalah itu akadnya tabaruk. Tabaruk itu sosial, tidak boleh ada pembayaran. Nah, itu berarti banknya melakukan perbuatan yang dilarang, sepakat para ulama diharamkannya. Tidak boleh adanya imbalan dari akad penjamin. Nah, LPS tadi dia mau menjamin tapi misalnya harus bayar uang keanggotaan, maka itu riba menurut para ulama. Ya, sepakat para ulama itu adalah riba. Allah Ta'ala di sanalah ke apa namanya, ke tidak sesuai dengan syariah. Tapi alasannya mungkin ada. Yang mana alasannya apa? Kalau tidak dilakukan, ini adalah menjadi undang-undang. Kita tidak bisa bertindak. Nah, walau ta'alam, ya mungkin itulah mungkin yang landasan MUI kita dipaksa misalkan. Nah, dilihat dulu ya dipaksa atau tidaknya, apakah memang harus demikian. Dan semoga saja makin ke depannya bisa syariat Islam itu ditunaikan secara keseluruhan. Ya, paham menurut saya. Apa pendapat saya, Muhammad Isan? Iya, paham Ustadz. Jazakallah. Oh iya, Kom. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban dan ilmunya. Mungkin kita cukupkan Ustadz ya untuk kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan ilmu juga yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Baik, Amin. karena waktu sudah lewat dari pukul 21, sehingga untuk kajian kita pada malam hari ini, mohon izin kita cukupkan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum dapat bertanya. Semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Terima kasih banyak Ustadz Ervandoni atas ilmunya dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah sampai berjumpa kembali kepada Bapak Ibu di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Flip, dan Yurbi Sodakot, Bapak Ibu bisa mengetahui lembaga masing-masing tersebut dan menyimaknya di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn, serta YouTube-nya masing-masing.
Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustadz, jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.